علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Agung Habibur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan kepada kita semua, dan salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan, alhamdulillah kami dari pengurus Masjid Agung Habibur Rahman, saya juga selaku bagian dari khadim yang bertugas untuk melayani jamaah Masjid Agung ini, insyaallah di kesempatan setiap maghrib Ahad, apabila tidak ada acara-acara yang lain dari pemerintah kota atau tidak acara-acara lain memang yang mendesak, maka insyaallah mulai dari malam ini kita akan merutinkan program kajian untuk mengkaji kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Mudah-mudahan ketika kita mengkajinya, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang merupakan fondasi dari keseharian kita. Kita lebih mendapatkan petunjuk, lebih memahami bagaimana menjalani kehidupan ini supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis-hadis di dalam kitab tersebut. Ada sekitar 40-an hadis di dalam kitab ini. Namun insyaallah kita di awal pertemuan ini akan membahas atau akan membaca kata pengantar, muqaddimah dari penulisnya, yaitu Imam An-Nawawi, supaya kita memahami bagaimana pola yang ditampilkan atau pola hadis-hadis yang ada di dalam hadis arba'in ini. Maka alangkah baiknya kita akan membaca muqaddimah, kata pengantar awalan dari sang penulis, yaitu Imam An-Nawawi. Kita baca, qala Syekh Al-Imam Al-Alim Az-Zahid Al-Abid Al-Wari' Nasiruddin Mufti Syam Dzul Fadli Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim, berkata Asy-Syaikh. Asy-Syaikh ini dalam bahasa Arab bisa beberapa makna. Yang pertama adalah
Panggilan kakek-kakek kadang biasa dipanggil syekh. Tapi bisa juga orang itu lebih muda, tetapi sebagai penghormatan karena kelebihan ilmunya, terutama dalam hal ilmu agama, maka dipanggil juga asy-syaikh. Ya, qala asy-syaikh, al-imam, tokoh agama, al-alim, yang mengetahui, yang berilmu, az-zahid, yang zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud itu dalam bahasa Arab awalnya bermakna taklil. Taklil itu menganggap sedikit. Taklil dari qalil. Taklil menganggap sedikit, menganggap kecil. Ya. Berarti orang yang zuhud itu bukan berarti dia tidak mau kaya. Tetapi orang zuhud itu adalah di sini disebutkan antakuna bima biyadillahi aw takum mimma fi yadika. Bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dibandingkan yang ada di tanganmu. Maksudnya apa? Orang yang zuhud itu lebih mementingkan urusan akhirat. Saat hidupnya di dunia, apabila dia memiliki sedikit dunia, tidak sedih. Apabila memiliki banyak dunia, dia tidak bangga. Jadi kesedihannya atau dia tidak menjadikan dunia ini, tidak menjadikan kondisi di dunia ini sebagai sebab senang atau sedihnya dalam kehidupan. Kalau kita gimana biasa? Kalau lagi susah, lagi sedikit harta, misalkan sedih, bawaannya tuh malas, kecewa, lagi sakit, ngeluh terus. Tapi lagi sehat, lagi kaya, lagi berlimpah, berbangga. Yang zuhud itu tidak menjadikan dunia sebagai sebab senang atau sedihnya dalam hidup. Masya Allah. Jadi wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih penting dibandingkan dengan dunia. Jadi lebih mementingkan urusan dunia. Bukan berarti tidak memiliki dunia. Karena ketika memiliki dunia, misalkan ketika sedikit dunia yang dimiliki, tidak sedih. Karena memang itulah dunia. Ketika memiliki banyak dunia, tetap taklil, merasa sedikit. Jadi tidak akan berbangga. Kemudian al-abid, yang ahli ibadah, dijaga ibadahnya. Wal wari', wara', yaitu orang yang bersifat wara'. Orang yang bersifat wara' itu adalah yang berani meninggalkan sesuatu yang mengarah kepada dosa. Sesuatu itu tidak jelas, begitu ya, halal atau haramnya. Masih rancu, masih samar, atau bahasa kita masih syubhat. Sesuatu yang syubhat itu kan dari kata syabbaha yusyabbihu tashbihan. Sesuatu yang mirip. Jadi sesuatu yang syubhat itu sesuatu yang ada kemiripan dengan yang haram, ada kemiripan juga dengan yang halal. Dia walaupun itu tidak jelas halalnya, walaupun tidak jelas haramnya, tetapi ada kemungkinan haramnya, dia tinggalkan. Walaupun ada pendapat yang menghalalkan, enggak, yang lain ada yang mengharamkannya, berarti itu masih syubhat, dia tinggalkan. Wara'. Kemudian Nasiruddin,
penolong agama, mufti Syam, muftinya di Taqwa, Dzul Fadli yang memiliki kelebihan, Muhyiddin yang menghidupkan agama. Siapa itu? Abu Zakaria. Jadi ini nama kunyah, nama julukan yang biasa ada di kalangan orang Arab, bahkan juga bisa diterapkan kepada kita. Abu Zakaria, ayahnya Zakaria. Jadi disandarkan kepada anak pertamanya atau salah satu anaknya. Misalkan saya punya anak namanya Umar, berarti nama kunyah saya Abu Umar. Pak Denny punya anak Sabita, berarti Abu Sabita. Istrinya kunyahnya Ummu Sabita. Istri saya Ummu Umar, begitu. Itu ada makna tersendiri kenapa disebut seperti itu. Ya, insyaallah di lain kesempatan kita bahas. Abu Zakaria. Namanya An-Nawawi ini nama aslinya Yahya bin anak laki-laki Syaraf bin Hasan, berarti kakeknya Hasan bin Husain An-Nawawi. Ya. An-Nawawi qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, wa nawwara, dan menerangi dharihahu, kuburannya. Baik, semua gelar yang tadi, qala asy-syaikh al-imam al-alim, kemudian az-zahid al-wari', Nasiruddin, mufti Syam, Dzul Fadli, itu gelar, julukan-julukan atau gelar yang baik itu bukan beliau, bukan Syekh An-Nawawi yang menjuluki dirinya sendiri. Misalkan Imam An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, aku telah mengatakan diriku, misalkan, ya, Syekh Al-Imam Az-Zahid yang juhud, yang ahli ibadah, penolong agama, menjuluki dirinya sendiri. Enggak. Yang menjuluki beliau sebagai tadi Az-Zahid, Al-Wari, Nasiruddin, Muhyiddin, Dzul Fadli, itu adalah ulama-ulama setelah Imam An-Nawawi yang mengakui kelebihan beliau. Makanya kadang kemarin ada, mohon izinnya sebagai pelajaran bagi kita, waktu ada Mamah Dede, kemudian nggak tahu, saya memang nggak tahu juga, ada yang bertanya, memperkenalkan diri, nama saya Hajah ini. Mamah Dede langsung begini, jangan pakai memperkenalkan diri pakai Hajah, katanya, sombong tuh nanti, gitu ya. Tapi kalau disebut oleh orang lain Hajah atau Pak Haji, tidak masalah. Cuman kita nggak boleh meminta nama saya, bapak siapa, Haji atau bapak ini, itu nggak perlu, gitu. Dan gelar julukan ini semua tadi yang menyebutkan ada para ulama setelahnya yang mengakui kelebihan Imam An-Nawawi. Nah, kata-kata Imam Nawawinya barulah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardina, mudabbiril khalaiqil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan bismillah. Ini kebiasaan para ulama, memulai sesuatu dengan menyebutkan nama Allah. Bismillah, atas nama atau dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa memulai dengan bismillah? Yang pertama adalah meniru kebiasaan Nabi Muhammad SAW, dan juga dikatakan nabi-nabi sebelumnya, karena Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Sulaiman, kalau menulis surat itu atau membuat keputusan, misalkan
peraturan. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentu kita teringat waktu itu perjanjian Hudaybiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada riwayat, walaupun sebagian melemahkan riwayat ini, Rasul menyampaikan kullu amalin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Kullu amalin, setiap amal-amal dibalin yang penting, amal baik, amal yang ada nilainya, setiap amal penting tetapi tidak diawali dengan bismillah, fahuwa, maka amal itu abtar, terputus, enggak sempurna. Jadi hilang keberkahan dari amal tersebut. Udah menulis ilmu, rangkaian ilmu di sini, masya Allah, tapi tidak diawali dengan bismillah, hati-hati. Amal menulis buku itu bisa menjadi terputus adkar. Dan terbukti dari mulai ditulis sampai sekarang hadis arba'in adalah hadis 40 hadis yang banyak dikaji di mana-mana. Kemudian beliau mengawalinya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga mencontoh Al-Quran. Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena aja juga hadis, kalau tadi kullu amalin dibalin la yubda'u bi bismillah, kalau yang selanjutnya hadis lain kullu amalin dibalin la yubda'u bilhamdulillah fahuwa abtar. Yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka amal itu menjadi terputus keberkahannya. Jadi dicantumkan dimulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Qayyumis samawati wal ardin. Baik, alhamdulillah. Apa itu hamd? Apa itu alhamd? Alhamdu ini adalah kan segala puji. Alhamdu ini adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat-sifat kesempurnaannya, disertai sempurnanya ta'zim dan cinta kepada Allah. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaannya, disertai ta'zim, rasa mengagungkan dan mencintai Allah dengan sempurna. Maka kalau orang-orang yang beriman mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu bisa sampai menggetarkan hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hati. Allahu akbar. Bahkan ketika takbiran kemarin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Beda yang keimanannya lemah atau bahkan tidak beriman dengan yang keimanannya kuat. Memuji, mengakbarkan Allah dengan sepenuh pujian, dengan sepenuh mengakbarkan Allah, disertai dengan ta'zim dan kecintaan kepada Allah. Lillahi, pujian yang semacam itu yang berhak mendapatkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kepada
kepada orang lain enggak perlu. Jangan alhamdulillah al-fulan misalkan. Alhamdulillah segala puji bagi presiden misalkan. Enggak boleh. Kenapa? Karena manusia itu terkadang melakukan sesuatu yang terpuji, tetapi dalam satu waktu dia melakukan yang tercela, walaupun statusnya katakanlah ulama. Ketika di luar rumah berceramah, Masya Allah, sholatnya khusyuk, bacaan Qurannya luar biasa khusyuk. Tapi misalkan di rumah dia menyakiti keluarganya, tercela. Tadinya melakukan terpuji, tapi satu ketika juga melakukan sesuatu yang tercela, maka enggak pantas disebut alhamdulillah, pujian hamdu bagi manusia. Rabbil alamin, Rabb yang merawat seluruh al-alam, alamin. Bagaimana merawatnya? Yang pertama, Allah menciptakannya. Yang kedua, Allah memilikinya. Yang kedua, sekaligus Allah yang mengatur ciptaannya. Kemudian bagaimana mengatur kehidupan, mengatur waktu kematian, mengatur rizki, semuanya Allah yang mengatur. Al-alamin, alam semesta seluruh alam. Yang dimaksud al-alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu alam. Allah mengatur, merawat ya seluruhnya yang selain Allah. Kullu ma siwallah. Alam. Alam itu bahasa kita diterapkan kepada tanda. Alam, misalkan alamat. Di mana alamatnya? Di jalan ini, kecamatan ini nomor ini. Berarti itulah tanda rumahnya di sana. Kenapa al-alam atau kullu ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah itu disebut alam sebagai tanda? Karena adanya makhluk Allah, adanya alam itu menunjukkan adanya Allah yang menciptakan. Adanya kita ini manusia menunjukkan ada penciptanya. Adanya alam semesta ini, alam ini menunjukkan ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah. Maka alam ini adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu alam. Allah Rabbul Alamin, bukan mengatur manusia saja, bahkan mengatur kapan hujan, kapan daun berjatuhan, itu semuanya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qayyumis samawati wal ardin, Allah yang mengatur ya, mudabbir, Allah yang mengatur langit-langit dan bumi. Mudabbiril khalaiqi, yang memanage, yang mengendalikan al khalaiqi, seluruh makhluk-makhluk ajma'in, semuanya. Ba'ithir rusuli, yang mengutus rasul-rasul. Ada rasul, ada nabi. Apa itu rasul? Ada dua pendapat yang membedakan rasul dan nabi. Pendapat yang pertama adalah rasul itu adalah laki-laki yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau nabi adalah laki-laki yang mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi kapan? Saat turun wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu sebagai nabi.
Karena di dalam ayat itu pertama kali itu tidak ada perintah Nabi supaya menyampaikan wahyu yang tadi Iqra itu. Hanya untuk Nabi. Kapan menjadi Rasul? Masih di awal-awal kenabian, ketika turun surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Berdirilah, fa'anzir, kemudian berikanlah peringatan kepada umatmu. Nabi, kemudian Rasul. Maka tidak semua Nabi adalah Rasul, tetapi semua Rasul pasti menjadi Nabi. Sebagian pendapat lagi, ada yang mengatakan perbedaan Rasul dan Nabi ini adalah Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, yang wahyunya tersebut meneruskan syariat yang sebelumnya. Misalkan Rasulnya Nabi atau Rasulnya Ibrahim, ya, atau siapa ya? Ya, jadi Nabi itu atau Rasul itu atau Nabi itu, yang pertama Nabi yang menerima wahyu, dan wahyunya syariatnya adalah melanjutkan, meneruskan syariat yang sebelumnya. Kalau Rasul diutus dengan syariat yang baru. Misalkan sebelumnya Nabi Musa diganti dengan Nabi Isa, syariatnya baru lagi. Tapi sama semuanya, kerangkanya tauhid, ya Islam semuanya. Tetapi caranya, syariatnya itu berbeda. Contoh, puasanya kita dengan puasanya umat Bani Israel berbeda. Cara sholatnya pun berbeda. Sebagian ada yang mengatakan dalam surah Maryam, warka'u, dalam satu ayat, wasjudi warka'i, sujud dulu kemudian ruku. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa umat sebelumnya cara salatnya ada yang sujud dulu kemudian baru ruku. Kalau kita ruku dulu kemudian baru sujud. Nah begitu. Jadi Rasul itu yang mendapatkan syariat yang baru. Apalagi Rasulullah bahkan menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya. Baik, diutus Rasul ini untuk apa? Adalah ba'isir Rasul salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Diutusnya adalah untuk yang mukallaf, ya. Ilal mukallafin, untuk yang mukallaf. Yang mukallaf itu adalah yang baligh dan berakal. Li hidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Wa bayani syara'i'id din, dan menjelaskan syariat-syariat agama. Tadi kita renungkan, diutusnya Rasul itu li hidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Sedangkan kita tahu bahwa yang memberikan hidayah atau hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa hidayah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ad-dilalah wal irsyad. Artinya adalah ad-dilalah, dalil, petunjuk, arahan, pengetahuan, ilmu, itu ad-dilalah wal irsyad. Penjelasan itu ad-dilalah wal irsyad. Ada lagi namanya hidayah at-taufiq.
Dan hidayah taufik ini adalah kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah. Seseorang yang mendapatkan al-irsyad, pengetahuan, belum tentu dia bisa mendapatkan taufik. Berapa banyak orang yang tahu pentingnya, besarnya pahala membaca Al-Quran, tapi Allah belum berikan taufiknya, sehingga sulit untuk membuka Al-Quran. Berapa banyak orang yang tahu bahwa salat itu wajib, setiap yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti berpahala besar. Tetapi berapa banyak orang yang meninggalkan salat, belum mendapatkan taufik. Tugas para nabi, bahkan ulama selanjutnya kita sebagai pewaris nabi, yang dimaksud itu memberikan hidayah al-irsyad, ngajak, memberitahu tentang keutamaan-keutamaan, memberitahu bagaimana cara pelaksanaannya. Adapun apakah dia mau atau tidak, itu milik Allah, hidayah dari Allah. Ini itu yang dimaksud, diutus untuk memberikan hidayah. Wa bayani syara'i'id din, dan menjelaskan syariat-syariat agama dengan dalil-dalil yang pasti, bidalailil qat'iyyah, dengan dalil yang pasti, wa wadihatil barahin, dan dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang jelas, yang tidak nampak, bukti yang terang yang jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, aku memuji ala jami'i ni'amihi, ini kata Imam An-Nawawi, aku memuji kepada Allah ala jami'i ni'amihi, atas seluruh kenikmatan-kenikmatannya, wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi, dan aku memohon tambahan dari kemuliaan, kemurahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illa huwa, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala, al-wahid, yang maha satu, tidak ada lainnya. Tidak ada yang namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan kakek, Tuhan nenek, enggak ada, satu saja, al-wahid. Al-Karim, yang mulia, Al-Ghaffar, yang mulia, yang sangat yang mulia, Al-Ghaffar, yang maha pengampun, Al-Qahhar, yang maha qahar, itu awalnya memaksa. Maksudnya kehendak Allah itu tidak bisa dilawan oleh makhluknya. Kalau kehendak kita bisa dilawan? Bisa. Tolong ambilkan itu. Duh, lagi sibuk, ambil sendiri aja. Begitu. Kehendak Allah tidak ada yang bisa dilawan. Ya, kehendak Allah tidak bisa dilawan. Masih ada waktu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, wa habibuhu, dan kekasihnya, wa khaliluhu, dan kekasihnya yang sangat dekat. Dua hamba Allah yang hanya mendapatkan gelar Al-Khalil adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Orang lain enggak ada. Bisa aja, tapi itu cuma nama. Misalkan Khalilullah namanya, Muhammad Khalilullah, ya itu nama aja, aslinya tidak. Maksudnya tidak seperti Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Atau Khalilur Rahman ada, itu nama saja. Tapi kalau julukan disebut sampai Khalilullah nggak bisa. Hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Afdalul makhlukin, Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling utama dari semua makhluk.
bukan hanya manusia, bahkan malaikat itu ya tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Atau Nabi Muhammad itu lebih mulia dibandingkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat. Allahu Akbar. Al-mukarramu bil Qur'anil aziz, yang dimuliakan dengan Al-Qur'an yang mulia. Al-mu'jizati al-mustamirah, yang kemujizatan itu terus berlaku sampai saat ini. Salah satu kemujizatannya ketika Al-Quran menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran ini, coba datangkan satu surat saja yang sebanding dengan satu surah dalam Al-Quran. Enggak ada, sampai sekarang enggak ada yang mampu. Itu salah satu kemujizatannya. Ala ta'aqubis sinin, sampai berganti-ganti tahun enggak ada yang menandingi kemujizatan Al-Quran. Wa bis sunanil mustanirati al mustarsyidin, dan dengan sunnah-sunnah yang bercahaya bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Sunnah ini ada 3 macam. Ada sunnah di dalam ilmu fikih, ya,